Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, kita berbahagia pada hari ini karena kita sudah memasuki hari kedua pada tahun 2021. Dalam keadaan bahagia yang kita miliki, kita mau ditawarkan oleh firman Tuhan yang mencoba untuk menggugah dan mengingatkan kita, yang diambil dari Yosua 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ingot marung huparetaho tuho atso marpos niro hasitu tuho. Ulang homa biar sangat kurang semangat. Ake au Tuhan debata sai dong anakku doho sangat dia pehoke. Dalam bahasa Indonesia, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini merupakan firman yang menggugah kita, mengingatkan kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita hadapi ke depan. Pada firman Tuhan mau diingatkan kepada Yosua, sebagaimana setelah dia telah menggantikan Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir dan akan memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yang pasti, Yosua tidak mengingini jabatan itu sesungguhnya, namun Tuhan memilih dan menetapkannya untuk pemimpin umat itu. Di dalam diri Yosua ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah kekejutan dan tawar hati. Kenapa? Dia melihat tantangan yang sudah dialami oleh Musa. Musa adalah orang yang sudah tua, yang memiliki wibawa daripada Tuhan, sedangkan dia adalah orang yang hidup bersama dengan Israel sejak daripada kecilnya, dan dia menjadi orang yang muda yang memimpin kepada bangsa itu. Wajar saja dia menjadi takut, kecut hati, tawar hati di dalam kehidupannya untuk kepemimpinannya. Maka di dalam ketakutan untuk masa depan itu, untuk apa yang harus dilakukan, kita harus menjadi mengingat firman Tuhan pada saat ini. Saudara terkasih, apa yang dialami oleh Yosua di dalam ketakutannya bisa saja terjadi bagi kita dalam menghadapi tahun 2021. Banyak tantangan, banyak persoalan, dan banyak hal yang akan terjadi. Bisa saja ketakutan-ketakutan bisa terjadi bagi orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya untuk menjadi jenjang lebih tinggi. Ada sebuah ketakutan dalam dirinya bagaimana kelanjutan daripada persekolahan ataupun perkuliahan atau pendidikan daripada anak. Ada juga ketakutan oleh karena mau menjelang pensiun, atau di mana ada sebuah keraguan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi ketika sudah mengakhiri jabatan. Ada juga ketakutan-ketakutan baik itu secara sosial, yaitu ketakutan terhadap pandemi yang terjadi pada saat ini. Bagaimana ketika ini akan berlangsung lama, apa yang harus dilakukan. Kemudian ketakutan-ketakutan yang lain bisa bermotif ekonomi, bisa bermotif psikologi, dan bermotif hal-hal yang lain yang menjadikan kita takut. Namun sebagaimana Yosua yang diingatkan oleh firman Tuhan, karena dalam firman ini jangan sangat jelas dikatakan Tuhan Allah berfirman. Tuhan berfirman bagi kehidupan yang akan menjalani masa depannya. Kalau di dalam ayat 8 dikatakan bahwa jangan engkau lupa memperkatakan Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau berhati-hati dan engkau akan berhasil. Artinya, ketika kita menjalani hari-hari kita, mari bersama dengan firman Tuhan. Hiduplah bergaul karib dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi bahagian hidupmu yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita adalah tetap mengarah kepada keinginan Tuhan. Dan dikatakan pada ayat 8 juga, supaya engkau bertindak hati-hati
keberhati-hatian didasarkan kepada firman Tuhan. Dan ayat yang kita baca pada hari ini adalah jangan engkau takut dan jangan engkau kecut hati, karena sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya kita menyadari bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Sadari Bapak Ibu yang terkasih, dalam menjalani hari-hari yang akan kita jalani ke depan, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Begitu luar biasanya ketika Tuhan sudah bersama dengan kita. Artinya, ketika Tuhan bersama dengan kita, ada sebuah persoalan ke depan, ada Tuhan yang bersama dengan kita untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ada sebuah masalah di depan, ada Tuhan bersama dengan kita memberikan hikmat pengetahuan untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Sadari bahwa ada Tuhan yang akan menyertai kita sepanjang tahun-tahun yang hari-hari dan tahun yang akan kita lewati. Kesadaran yang demikian menjadikan kita menjadi tetap bersemangat, tidak kecut hati, tidak menjadi takut, karena Tuhan bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seorang anak yang bayi, anak kecil akan merasa takut ketika mati lampu dan dia melihat tidak ada orang tuanya di sana. Namun ketika dia sudah mengetahui bahwa ada orang tuanya di dekat dia, mendekap dia, dan juga mencoba untuk memberikan kenyamanan bagi dia, dia tidak akan takut meskipun apa yang terjadi, meskipun gelap yang menguasai. Demikian kehidupan kita. Ketika kita merasakan bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, kita yakin, kita menjadi kuat, dan kita bisa menjadi percaya diri untuk menjalani hari-hari kita. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan, dan terimalah kekuatan daripada Tuhan di setiap langkah-langkah kehidupan kita dalam menapaki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami di dalam perasaan cemas, khawatir, dan di dalam keadaan kecut hati. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami untuk menjalani hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah bersama dengan Tuhan kami menjadi hidup di dalam iman dan sukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.